Oke bro, kita lanjut lagi dengan Sutra-Sutra Dhammapada. Buddha berkata, katakan kepada orang-orang, kamu tidak memiliki nama dan wujud. Lalu mengapa merasa kehilangan atas apa yang tidak kamu miliki? Betapa banyak orang menderita jika mereka tidak terkenal, jika mereka tidak menjadi orang yang terkenal. Menjadi anonim terasa sangat memalukan. Jika tidak ada yang mengenalmu, dirimu merasa seolah-olah dirimu tidak lagi hidup. Semakin banyak orang mengenalmu, semakin hidup dirimu. Jika seluruh dunia mengenalmu, egomu akan membengkak hingga ke tingkat ekstrim, meledak. Itulah sebabnya orang-orang sangat tertarik pada politik, karena itulah cara termudah untuk menjadi terkenal di dunia. Dirimu tidak perlu sangat cerdas untuk menjadi politisi. Sebenarnya, jika dirimu sangat cerdas, dirimu tidak bisa menjadi politisi. Dirimu membutuhkan kebodohan tertentu, dalam jumlah yang cukup, untuk menjadi politisi. Dirimu harus keras kepala, dirimu harus kasar, dirimu harus sangat biasa-biasa saja, sehingga dirimu tidak bisa melihat apa yang dirimu lakukan, dirimu tidak bisa melihat bagaimana dirimu menyia-nyiakan hidupmu, dan dirimu terus menyia-nyiakannya. Dirimu harus benar-benar buta, dirimu harus sangat kasar. Politik memiliki daya tarik yang besar, karena bisa memberimu nama besar dan ketenaran besar. Politik bisa membuatmu menjadi tokoh dunia. Di bumi ini, para politikus membuat banyak kehebohan. Politik telah menjadi pusat kehidupan. Surat kabarmu penuh dengan politik, program radiomu penuh dengan politik. Segala sesuatu tampaknya diwarnai oleh politik karena alasan sederhana, bahwa orang-orang ini memiliki sesuatu yang dirimu semua dambakan, yaitu mereka memiliki nama dan ketenaran. Namun Buddha berkata, mengapa merasa kehilangan atas apa yang tidak dirimu miliki? Dan, pada kenyataannya, mengapa merasa kehilangan atas apa yang tidak dirimu miliki, dan tidak akan pernah bisa dirimu miliki? Percaya bahwa dirimu terkenal, sama saja dengan hidup di surga orang bodoh. Percaya bahwa namamu akan ditulis dalam sejarah, dan bahkan jika namamu akan ditulis dalam sejarah, dirimu bisa membuat begitu banyak gangguan, sehingga mereka harus menuliskannya dalam sejarah. Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan Mao Zedong, tentu saja nama mereka akan tetap ada dalam sejarah, tetapi tidak dalam tinta emas. Sejarah sama sekali tidak ditulis dalam tinta emas, dan nama mereka hanya akan ada di beberapa catatan kaki. Dan bahkan jika mereka ada di sana, apa pentingnya? Seluruh sejarahmu adalah omong kosong belaka. Itu bukan sejarah dan lebih banyak histeria. Tentu saja, jika dirimu sangat histeris, dirimu akan menjadi sejarah. Namun, apa gunanya semua itu? Dirimu akan kehilangan kesempatan besar. Manusia sejati tidak peduli dengan nama dan ketenaran. Manusia sejati menjalani hidupnya tanpa mempedulikan nama dan ketenaran. Dia tidak peduli sedikit pun apakah ada orang yang mengenalnya atau tidak.
sutra berikutnya, pencari tidak menyesal. Buddha berkata, ajari orang-orang bahwa pencarian kebenaran seharusnya bukan pencarian yang menyedihkan. Ini adalah salah satu hal yang sangat disalahpahami. Entah bagaimana orang-orang yang sedih telah mendominasi seluruh dunia keagamaan selama berabad-abad. Hanya sesekali dirimu menemukan seorang Buddha, atau Yesus, atau Zarathustra, yang berbicara tentang sukacita, yang berbicara tentang hidup dalam kebahagiaan. Hanya sesekali dirimu menemukan seorang Krishna, yang tidak hanya mengajarkan untuk menari tetapi dia sendiri juga menari, yang tidak hanya mengajarkan untuk menyanyi tetapi dia sendiri juga menyanyi. Jika tidak, dunia didominasi oleh orang-orang patologis, baik oleh kaum masokis atau oleh kaum sadis. 99% dari mereka yang disebut orang religius adalah orang sakit, orang yang sakit parah. Mereka masuk agama karena mereka telah gagal dalam hidup. Mereka masuk agama karena mereka tidak bisa mengatasi hidup. Itu adalah pelarian, dan orang yang melarikan diri tidak akan pernah bahagia. Orang Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak pernah tertawa. Nah, tidak ada kebohongan yang lebih besar dari itu. Yesus dan tidak pernah tertawa. Lalu siapa yang akan bisa tertawa? Kalau begitu tidak akan ada seorang pun yang bisa tertawa sama sekali. Seluruh kehidupan Yesus membuktikan bahwa ia pastilah seorang yang sangat periang. Ia pasti benar-benar spiritual, dalam arti orang Perancis menggunakan kata spiritual. Dalam bahasa Prancis kata ini spiritual berarti spiritual dan lucu. Tampaknya ada wawasan yang hebat di dalamnya, kata yang sama berarti keduanya. Dia pasti tertawa bersama teman-temannya. Sudah diketahui umum bahwa Yesus dulunya senang makan dan minum, dan ketika seseorang senang makan dan minum, sulit untuk membayangkan dia tidak pernah tertawa. Orang yang senang makan dan minum, orang yang senang berpesta, juga senang menari, bernyanyi, dan bercanda. Dia pasti tertawa, dia pasti bercanda. Orang tidak bisa percaya bahwa 24 jam sehari dia hanya menyampaikan Injil, dia pasti bergosip. Tetapi orang-orang yang sedih ingin dia juga sedih. Semua figur, patung, lukisan Yesus tampaknya palsu. Dan semuanya telah berubah sepanjang zaman. Dalam gambar-gambar paling awal dia ditunjukkan tanpa janggut dan kumis. Setelah 2 abad, tiba-tiba janggut dan kumis muncul, karena tanpa janggut dan kumis dia tidak terlihat seperti seorang nabi, dia terlihat terlalu muda, tidak cukup dewasa. Wajah tanpa janggut dan kumis terlihat sedikit kekanak-kanakan, sehingga tiba-tiba janggut muncul. Di timur justru sebaliknya. Buddha tidak pernah dilukis dengan janggut, begitu pula Krishna atau Mahavira, begitu pula Rama atau Patanjali, tidak seorang pun. Mengapa? Karena gagasan timur adalah bahwa orang-orang ini begitu muda secara spiritual, sehingga lebih baik membiarkan mereka tampak muda dari luar juga. Bagian luar seharusnya mewakili bagian dalam.
Buddha menjadi sangat tua, ia meninggal saat berusia 82 tahun, tetapi ia tetap tidak pernah digambarkan memiliki janggut. Yesus meninggal saat berusia 33 tahun, tetapi janggutnya muncul setelah 2 abad. Tetap saja wajahnya tidak sedih. Setelah 2 abad bahkan wajahnya pun berubah. Ia menjadi semakin sedih, seolah-olah ia memikul seluruh beban bumi. Sekarang mereka telah mengubahnya menjadi penyelamat, ia memikul salib. Ia datang untuk membebaskanmu dari penderitaanmu, ia sendiri yang akan menanggung penderitaanmu. Mereka telah memalsukan sosok pria tampan ini, yang dulunya menikmati kebersamaan dengan orang-orang biasa, dengan para tukang kayu, buruh, tukang kebun, nelayan, penjudi, pelacur, pemabuk, pemungut pajak, semua jenis orang, bahkan pemungut pajak. Mereka membuatnya semakin abstrak. Ia kehilangan sifat duniawinya. Ia semakin menjadi sebuah konsep daripada manusia sejati, ia kehilangan kemanusiaannya. Ia bukan lagi anak manusia, ia hanya menjadi anak Tuhan. Orang-orang menyedihkan inilah yang memproyeksikan kesedihan mereka kepadanya. Mereka mengatakan ia tidak pernah tertawa, aku tidak percaya. Aku bisa mempercayai hal yang jauh lebih mustahil. Para pengikut Zarathustra mengatakan bahwa ia tertawa saat ia lahir. Aku percaya itu, bahwa ia lahir sambil tertawa. Itu tampak sangat mustahil, tidak ada anak yang lahir sambil tertawa, tetapi ada sesuatu yang indah tentangnya. Zarathustra yang keluar dari rahim, tertawa, lebih menarik bagiku. Semangat yang sangat menggembirakan. Itulah sebabnya Zarathustra tidak bisa menjadi agama dunia. Para pengikut Zarathustra hanya terbatas di Mumbai. Dan mereka adalah orang-orang baik, tidak religius dalam arti biasa, sama sekali tidak. Tidak ada yang menganggap orang Parsi religius, di India tidak ada yang menganggap mereka religius. Mereka menikmati makan, mereka menikmati pakaian yang indah, mereka menikmati hal-hal indah dalam hidup, mereka menikmati rumah yang indah, mereka menikmati segalanya. Dan kita memiliki gagasan tentang agama sebagai penolakan. Aku bisa mempercayai Zarathustra datang ke dunia sambil tertawa, tetapi aku tidak bisa mempercayai Yesus tidak pernah tertawa, karena bagiku kesedihan tidak akan pernah menjadi sumber pencarian, meskipun jutaan orang mencari Tuhan hanya karena mereka sedih. Dirimu mengingat Tuhan hanya ketika dirimu tidak bahagia, sengsara. Ketika dirimu dalam kesedihan yang mendalam, barulah dirimu mengingat Tuhan, kalau tidak, siapa yang peduli? Namun, izinkan aku memberitahumu, jika dirimu mengingat Tuhan hanya ketika dirimu sengsara, maka ingatanmu itu tidak ada artinya. Itu hampir seperti keluhan. Itu bukan doa, tidak mungkin. Dirimu tidak bisa bersyukur karena sengsara, dan doa pada dasarnya harus berupa rasa syukur. Buddha berkata, sang pencari tidak menyesal. Ia memberitahu para bodhisattvanya, pergilah kepada orang-orang,
dan katakan kepada mereka bahwa jika dirimu tidak berhenti menyesal, dirimu tidak akan pernah bisa menjadi pencari sejati. Carilah Tuhan karena kebahagiaan. Carilah Tuhan karena kegembiraan. Carilah Tuhan karena suara burung yang begitu indah, karena kicauan burung begitu riang, karena bunga-bunga begitu gembira, karena hidup adalah berkah. Lihatlah berkah yang ada dalam hidup ini, lalu carilah sumbernya. Dari mana semua nyanyian, bunga-bunga, dan bintang-bintang ini lahir? Apa penyebab semua itu dari keberadaan yang misterius ini? Jangan pergi mencari Tuhan karena dirimu sedih, sengsara, dan gagal. Jika dirimu terus-menerus gagal dalam hati, dirimu hanya akan memendam kesedihan. Dirimu mungkin mulai tersenyum, tetapi senyum itu hanya senyum yang dibuat-buat. Dirimu bisa melihat para pengkhotbah tersenyum, tetapi senyum itu tidak asli, tidak mungkin asli. Mereka tidak pernah cukup mencintai hidup agar senyum mereka menjadi asli. Mereka tidak pernah cukup menjalani hidup agar senyum mereka menjadi asli. Mereka adalah orang yang melarikan diri, mereka takut akan hidup. Dan orang-orang yang takut akan hidup akan melakukan pencarian yang salah sejak awal. Namun kesalahpahaman ini telah terjadi, dan kesalahpahaman ini harus dihilangkan. Buddha telah begitu banyak disalahpahami, sehingga apapun yang dirimu pikirkan tentang Yesus, Krishna, Buddha, Lao Tzu, berhati-hatilah, 99% akan menjadi kesalahpahaman. Jika dirimu bertanya kepadaku, siapakah orang Kristen? Aku akan menjawab, orang-orang yang salah memahami Kristus. Jika dirimu bertanya kepadaku, siapakah orang Buddhis? Saya akan menjawab, orang-orang yang salah memahami Buddha. Kesalahpahaman sangat mudah, karena jika dirimu ingin memahami seorang Buddha, dirimu harus bangkit sedikit lebih tinggi, untuk melihat apa yang ditunjukkannya. Namun, jika dirimu ingin salah paham, dirimu tidak perlu pindah kemanapun. Dimanapun dirimu berada, tetaplah di sana dan dirimu bisa salah paham. Salah paham begitu nyaman, begitu mudah. Dirimu bisa salah paham tanpa usaha apapun. Itu tidak memerlukan perubahan dari pihakmu. Namun, itu akan terlihat dalam hidupmu. Orang-orang pergi ke kuil, tetapi tidak ada tarian di mata mereka. Pergi ke kuil dan tidak ada tarian di kakimu dan tidak ada tarian di matamu, lalu mengapa dirimu pergi? Apa gunanya? Mengapa dirimu membuang-buang waktumu? Orang-orang berdoa, tetapi tidak ada kegembiraan, tidak ada cahaya di wajah mereka. Lalu mengapa dirimu membuang-buang waktu dirimu dan waktu Tuhan? Namun, satu hal yang baik, bahwa Tuhan sama sekali tuli terhadap semua bahasa. Dia hanya mendengarkan keheningan, dia hanya tersedia untuk keheningan. Jadi, dirimu bisa terus berdoa, tidak ada yang mendengarkan. Itu adalah monolog. Martin Buber mengatakan bahwa doa adalah dialog. Aku katakan bukan, kecuali doa benar-benar hening,
maka itu bukanlah dialog. Martin Buber mengatakan doa berarti dialog antara aku dan dirimu. Jika ada aku, maka tidak akan ada dirimu, kedua hal ini tidak bisa ada bersamaan. Jika ada aku dan dirimu, maka dirimu hanyalah proyeksi dan tidak ada dialog sama sekali, itu adalah monolog. Dirimu bisa percaya bahwa seseorang mendengarkan, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dirimu hanya membuang-buang waktu dan napasmu. Lakukan sesuatu yang lain, apapun akan lebih baik. Bahkan bermain kartu akan jauh lebih baik, minum kopi akan jauh lebih baik. Doa-doamu tidak ada artinya. Dirimu tidak bisa menyembunyikan fakta itu. Jika dirimu bergerak menuju Tuhan atau kebenaran dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, dengan cara apapun, hidupmu akan menunjukkannya. Kebenaran tidak bisa ditekan. Entah bagaimana hal itu akan muncul. Bagaimana dirimu bisa menghindarinya? Semakin dirimu menghindarinya, semakin besar kemungkinanmu akan menemukannya. Faktanya, upaya untuk menghindarinya justru membuatmu terfokus padanya, lalu dirimu tidak bisa melihat apapun lagi. Oleh karena itu Buddha berkata, sang pencari harus memulai perjalanannya bukan dari kesengsaraan, melainkan dari sukacita. Bersukacitalah dalam hidup. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.